Let's celebrate your parenting journey bersama The Parent Story Podcast. Yuk kita dengar episode kali ini. Hai everyone, hari ini aku happy banget bisa duduk kembali di sini, tidak sendirian sudah pasti. Selamat datang kembali di The Parent Story Podcast, ruang obrolan hangat seputar parenting yang dikemas santai, sudah pasti tanpa menggurui dan penuh makna. Hari ini aku gak sendiri karena Anka hari ini menemani semua parents di rumah. Kamu yang sedang nonton dimanapun kamu berada, mungkin lagi nyantai, mungkin juga lagi sambil tiduran, pokoknya nikmatin aja obrolan kita hari ini yang seru banget. Kok tempatnya nyaman sekali ya? Oh pasti, karena kita hari ini spesial banget di Perpustakaan Jakarta. Jadi kalau misalnya berpikir untuk datang ke sini boleh, tapi bisa follow dulu Instagramnya @perpusjkt dan juga @pds_hbyasin. Dan juga jangan lewatin kesempatan untuk bisa menikmati semua fasilitas yang menarik banget di Perpustakaan Jakarta dengan daftar di aplikasi Jaklitera yang ada di App Store dan juga Play Store. Oke, hari ini obrolannya seru banget dan aku juga ditemani sama beliau-beliau yang gak kalah seru obrolannya. Karena tadi sebenarnya sebelum kamera ini on, kita udah kayak satu topik podcast sudah dapat ya. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Di sini bersama denganku ada Caca Tengker dan juga ada Mbak Yunda. Hai everyone. Ini jadi hari ini seru banget ya ngobrol ya, karena topik kita adalah breaking the cycle. Peran orang tua yang generasinya tuh berbeda. Aduh senyumnya bisa kita lihat ya. Senyum semangat. Senyum semangat karena memang harus semangat ya kita melalui ini semua gitu. Karena kita tahu jadi orang tua itu bukan sekedar ngelanjutin apa yang kita terima dari orang tua. Tapi kadang tuh itu adalah momen dimana kita sadar juga, bentar gimana ya, pola yang dulu kita dapat itu kita lanjutin lagi nggak ya ke anak kita? Gimana ya cara kita akhirnya tuh bisa mencerna apa yang menjadi pola dari orang tua, kemudian kita nerusin ke anaknya value-value yang baik tuh gimana ya biar gak kitanya tertekan ya, anaknya juga bisa menerima dengan lapang gitu, karena itu akhirnya menjadi sangat impactful ke depannya. Nah untuk itu makanya kita tahu banget kalau topik ini tuh penting banget kita bahas sama-sama gitu, apalagi generasi anak kita nih tumbuh dengan tantangan yang berbeda. Setuju. Teknologi, media sosial, ya kan? Belum lagi kesadaran kesehatan mental, itu hal yang dulu mungkin gak sedetail itu diperhatikan, pun kalau misalnya diperhatikan, orang tua kita juga ya pokoknya apa yang diterima terdahulu dilanjutkan segitu-gitunya ya. Makanya akhirnya di sini aku bersama dengan Caca dan juga dengan Mbak Yunda, karena Caca juga selain seorang psikolog, kamu juga seorang ibu. Itu juga wow challenging ya, karena kita kalau ngomongin breaking the cycle dalam parenting itu maknanya luas banget. Bener. Terus sebelum kita mulai ngobrol, mungkin aku mau nanya kabarnya dulu nih, bagaimana, boleh nyapa parents kalian di rumah, boleh, atau dimanapun berada ya, silakan Ca. Hai parents, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget hari ini bisa sharing bareng Anka, Mbak Yunda juga. Semoga semuanya yang pada nonton dalam keadaan sehat. Dan apapun yang kita share hari ini bisa jadi pelajaran. Bukan cuma buat kalian juga, kita yang sharing di sini juga belajar. Belum tentu kita udah selalu melakukan ini semua dengan sempurna, tapi seenggaknya kita apa yang kita tahu kita pengen ngasih yang baik buat yang lain juga sih. Setuju banget. Lalu kalau Mbak Yunda sendiri mau? Aku senang banget bisa ada di sini, bisa sharing sama ibu-ibu muda yang hebat ini. Wow. Karena para working moms ini punya keluarga juga, punya anak juga, tapi kita sama-sama mau terus belajar dan gimana caranya agar yang jadi legacy kita ke anak-anak kita tuh mereka bisa dapat bekal yang lebih baik dari kita juga. Betul sekali. Nah ini aku mau nanya dulu sama Caca nih. Caca, kamu tuh udah cukup aware kan sama breaking the cycle gitu. Cuman boleh gak sih kamu cerita juga ke parents di rumah sama teman-teman yang lagi nonton gitu. Sebenarnya kalau kamu sendiri memaknai breaking the cycle, pemaknaan ketika kita bicara parenting itu gimana sih Caca? Kalau ngomongin soal breaking the cycle itu kan ya kalau secara literal gitu kan kita artinya kita
memberhentikan siklus gitu ya. Tapi untuk memberhentikan siklus itu kan sebenarnya kita ngomongin tentang pola asuh di sini. Pola asuh seperti apa yang mau kita berhentikan agar luka-luka yang mungkin kita pernah alami itu tidak kita turunkan ke anak-anak kita. Betul. Tapi di satu sisi ketika kita ngomongin tentang pola asuh, kadang-kadang kita tuh fokus ke pola asuh ke anak kita sendiri. Sedangkan buat aku breaking the cycle itu tentang bagaimana kita mengasuh diri kita sendiri sebelum kita mengasuh anak kita. Karena tanpa kita bisa mengasuh diri kita, rasanya sulit juga kita mau memberhentikan. Karena kita memberhentikan siklus yang bikin kita nggak nyaman. Bener-bener karena keegoisan kita ibaratnya ya, karena kita nggak mau diperlakukan seperti itu, makanya kita tidak mau berlaku seperti itu. Aku rasanya itu agak-agak sedikit egois, karena belum tentu itu yang anak butuhkan gitu. Sedangkan kalau kita berangkatnya dari kita mengasuh diri kita sendiri, kita memberikan apa yang diri kita butuhkan dulu, kita stop di kita, lalu kita bisa merespon dengan kebutuhan anak lebih baik. Jadi bukan semata-mata tidak mau melakukan apa yang kita tidak dapatkan, tapi kita mengasuh diri kita sebagaimana kita berharap dulu diasuh gitu. Wow, quotes tuh langsung punchline ya. Karena iya lagi, aku setuju banget gitu. Kadang tuh kita lupa ya ketika kita berhadapan sama anak kita gitu ya. Itu tuh seperti melihat cerminan diri sebenarnya gitu ya. Dan kadang cara kita merespon, aku tuh suka in a blink of second gitu. Kok caraku sama kayak mamaku? Iya, gitu sering banget. Sering banget. Di otak tuh udah oke, hal-hal yang baik keep gitu ya. Tapi yang rese-rese coba tahan. Tapi ternyata ada pas snap, lah kok sama gitu kan. Sama gitu kan. Trauma respons nggak bisa bohong ya. Iya lagi. Nah itu tuh, cuman itu kan juga proses ya buat kita sebagai seorang ibu tuh proses banget. Cuman kalau dari kalian berdua, boleh gak sih share mungkin dari Mbak Yunda dulu deh gitu. Ada gak sih pola asuh dari orang tua yang kayak masih melekat sadar gak sadar gitu ya, sampai akhirnya kamu tahu kalau ini nih part yang harus aku sudahi dan aku cerna untuk aku teruskan ke anak-anakku gitu. Karena kalau breaking the cycles kan sebenarnya kan keberanian kita untuk memilih mana yang mau kita lanjutkan, pola yang sudah baik kita lanjutkan gitu. Yang rasanya kurang nyaman kita akan perbaiki gitu ya. Dan buat aku sendiri karena dibesarkan oleh baby boomers, tentu buat mereka ini kan lebih simple ya. Jadi kayak yang penting buat mereka tuh kan kerja keras, disiplin gitu, high standard gitu. Ini 3 ini kan pokoknya begini gitu. Sementara kan mungkin buat saya sebagai orang tua milenial ini kan parenting journey kita tuh sepakat bersama suami, kita nggak mau goalsnya tuh bukan membuat anak menjadi sempurna gitu. Justru yang kita mau adalah gimana caranya parenting journey ini kita bisa jadi orang tua yang secara sadar hadir di setiap stage mereka. Kemudian ya kita akan merespons sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Karena walaupun anak kita itu sama-sama anak kita gitu ya, cuman anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu kan mereka punya karakter yang berbeda-beda juga ya. Nggak mungkin ada formula cocok untuk anak yang pertama, formula yang sama akan cocok dengan anak yang bungsu gitu. Bener. Itu nggak akan terjadi gitu, nggak ada formulanya gitu. Jadi so I think dari situ kita berangkat sadar apa aja sih sebenarnya yang kita happy dengan saat ini. Itu kita lanjutin. Jadi kayak disiplin kerja keras gitu. Tapi biasanya kan kalau dulu itu mereka nggak bisa validasi emosi itu bukan something yang kedua orang tuaku tuh sadari gitu. Itu mungkin kita lebih aware gitu saat ini. Itu yang kita belajar lagi gitu. Jadi aku selalu bilang ke anak-anak tuh apalagi di setiap stage ya, dari mereka balita kemudian mereka mulai teenagers gitu, kita akan belajar ini sama-sama gitu. Jadi kalau misalnya mereka bisa terbuka, contoh misalnya aku nggak suka ayah marahin aku tadi pagi kayak gitu. Dengan mereka respon seperti itu kan kita juga tahu tadi kakak nggak suka ya kalau ayah ngomongnya kayak gitu. Tuh kita bener-bener take it into consideration dan itu jadi bahan diskus aku sama ayahnya gitu. Berarti kayaknya lebih baik tadi pagi kalau kamu marah jangan seperti itu gitu. Jadi
dengan begitu kan kitanya juga belajar, kan sebenarnya harusnya belajar tuh orang tuanya ya gitu kan. Ya mohon maaf nih anaknya kan juga ya gimana ya, mereka cuma bisa menjalani apa yang mereka bisa jalani ya hari demi hari loh gitu. Cuman kan sebagai orang tua memang setiap stage itu ada baiknya kita step back, kita lihat, kita kita amati karakter anaknya seperti apa, sehingga penanganan juga mungkin berbeda-beda gitu. Iya, terutamanya kamu juga punya anak yang beda usianya cukup jauh 12 tahun ya. Iya. Mbak ya, jadi satu Gen Z, satu Gen Alpha. Alpha. Beda itu tuh jadi kamu sendiri ya belajar lagi nggak sih, terpaut 12 tahun itu tuh waktu yang lama loh gitu, dan akhirnya ya kamu relearn lagi gitu ya, adjust terus. Kalau dari kamu Ca, kamu ada nggak sih pola dari orang tua, pola asuh dari orang tua yang akhirnya ya sama kayak Mbak Yunda juga gitu ya, akhirnya kamu tetap terapkan cuman with adjustment gitu, ada nggak yang kayak gitu? Kayaknya banyak ya sebenarnya ya, karena balik lagi guru besar aku tuh anak aku gitu ya, dan aku belajar banget dari dia, dan aku tuh kasih banyak peraturan memang karena dia punya banyak alergi. Terus karena aku ingat waktu kecil aku juga banyak aturan, dan aku selalu bertanya-tanya kenapa sih kok gue banyak aturan sendiri gitu. Tapi memang berasanya pas udah dewasa. Jadi waktu anak aku bilang, ibu kenapa sih ibu banyak aturannya? Ibu kan pernah kecil kan? Ibu waktu kecil juga kayak Mbak Sawa kan? Ibu juga nggak suka kan banyak aturannya kayak gitu. Ibu nggak kasihan apa sama anaknya beda sendiri sama anak-anak lain. Wow, ya kan? Itu terucap saat anakmu usia? Sekarang 6 tahun kemarin. Sekarang udah 7 tahun. Terus iya sih Mbak, kasihan nggak? Enggak sih Mbak, soalnya mungkin Mbak Syawa ngerasanya nggak ada manfaatnya sekarang, tapi mungkin ibu berharap suatu hari Mbak Syawa udah gede, Mbak Syawa tahu itu emang yang baik buat Mbak Syawa gitu. Karena tugas ibu memang bertanggung jawab sama anak-anak ibu, dan salah satunya adalah membuat peraturan. Tugas Mbak Syawa adalah belajar. Itu tugas kita masing-masing. Jadi perlu tahu kenapa ibu bikin peraturan, karena memang ibu yang bertanggung jawab. Kalau misalkan ibu nggak mau tanggung jawab, ya bikin peraturan sendiri gitu kan. Habis itu terserah dong kalian mau ngapain. Tapi posisinya memang dulu tuh aku ngerasa sebagai anak kayak kok nggak dikasih ruangan untuk nanya. Setiap nanya selalu dibilang ya karena ini ya mama emang kayak gini, ini peraturan mama. Peraturan emang orang tua tuh harus didengar dan anak harus nurut. Buat aku itu adalah penjelasan yang pada saat itu aku nggak bisa terima. Tapi sekarang aku memposisikannya, aku ngasih tahu tugas kita masing-masing. Sebenarnya sama gitu ya, tapi cara penyampaiannya berbeda, dan anak aku alhamdulillah lebih bisa ngerti, walaupun dia tetap akan selalu bertanya-tanya gitu ya. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Ketika Mbak Syawa sakit, yang bertanggung jawab ibu. Ketika Mbak Syawa nggak bisa belajar, pertumbuhan Mbak Syawa terhambat, yang bertanggung jawab ibu. Jadi ibu mau memastikan itu. Tapi kalau misalkan nanti Mbak Syawa udah dewasa, udah bisa bertanggung jawab sama diri Mbak Syawa sendiri, itu pilihan Mbak Syawa. Dan kadang-kadang dia masih suka kayak, Mbak Syawa tahu kan kalau misalkan Mbak Syawa minum ini, Mbak Syawa nanti sakit perut. Iya nggak apa-apa Mbak Syawa sakit perut. Oke silahkan. Tapi nanti kalau misalkan sakit perut, terus apa Mbak Syawa konsekuensinya, Mbak Syawa pertanggungjawabannya apa, yang Mbak Syawa tahan sendiri? Ya kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu kan itu nggak mungkin. Terus apa? Ya udah deh, nggak. Oke, nanti ada waktu-waktunya. Kalau misalkan kita udah bisa work around it, pasti akan ada saatnya Mbak Syawa bisa menikmati itu, dan sekali-sekali akan boleh gitu, tapi nggak selalu. Nah itu tuh penerapan yang menurut aku mirip-mirip sama mama, tapi aku mencoba mengemasnya dengan cara yang berbeda. Tapi karena aku juga baru sadar sekarang bahwa memang pada saat itu mungkin mama belum punya cara berpikir dan framework gimana menjawab anak-anak yang kritis gitu. Dan pada saat itu mungkin mama dengan baggage-nya sendiri, dengan masalahnya sendiri untuk menghadapi, dan kemampuan menjelaskan pada saat itu mungkin ya memang nggak gampang. Jadi kayak ya enggak, ya udah anak harus nurut aja gitu. Soalnya kita dulu ada di zaman kita speak up sebenarnya membantah. Betul, ya, itu dia. Kalau sekarang kan komunikasi dua arah ya. Betul. Walaupun memang ada batasan juga ya. Pasti. Boleh bicara, boleh menyampaikan, tapi dengan cara yang baik, dengan adab yang baik. Iya, dengan adab yang baik. Bukan berarti boleh menyakiti orang lain. Kalau udah tahu itu menyakiti itu nggak boleh. Jadi
sebenarnya kalau dibilang sama ya zaman dulu dibilang salah banget parentingnya enggak, tapi sesuai sama kebutuhan anaknya aja sih. Cara penyampaian kali yes. ya. Dan kalau ya. zaman dulu kan pukul rata. Kalau Betul. kakaknya bisa gini berarti adiknya harus bisa gini. Bandingin. Gitu. Ya kan? Mungkin kurang lebih gitu. Kalau sekarang mungkin jadinya mungkin kalau kakaknya gini, kalau adiknya gini, adiknya lebih banyak nggak bolehnya, cara ngasih pengertiannya gini, kalau kakaknya gini gitu. Mungkin lebih di-adjust, tapi kurang lebih ya semua orang tua pasti berusaha semampunya mereka untuk melakukan yang mereka bisa dengan pengetahuan yang mereka tahu pada saat itu. Ya. Tapi ini menariknya gini, kan kamu seorang psikolog gitu ya Caya, banyak banget teori-teori yang kamu pelajari Banget. pasti, iya nggak sih, kayak tapi kalau kata teorinya gini gitu, Iya. tapi kok realitasnya berbeda gitu kan? Bener banget. Kamu menyikapi itu gimana sih? Maksudnya kan kamu udah ngerti, tapi itu kan udah sesuai ya. Harus teori ini benar, tapi ternyata bener-bener beda banget gitu sama realitanya. Kamu menyikapinya gimana Cah? Setuju banget. Iya, Ini yang jadi struggle aku di awal-awal di awal-awal punya anak sih sebenarnya. Karena I thought I had it all figured out dengan udah belajar Dengan segala panjang ilmumu banget ya. Dengan segala semuanya aku belajar bener-bener sampai kayak Siap nih. siap nih gitu. kayaknya nih gitu kan. Tapi ya memang pas awal-awal menjadi ibu yang aku tidak persiapkan adalah aku nggak expect the unexpected gitu. Jadi karena aku pikir aku udah tahu, jadi oh ya udah berarti kayak ibaratnya kayak ada 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Padahal pada kenyataannya ternyata nggak gitu ya. Ternyata yang akhirnya aku pegang teguh itu adalah being responsive gitu, dan tadi being present gitu, kayak in the present moment kita ngapain gitu. Jadi instead of mikirin apa yang akan nanti terjadi gitu ya, aduh nanti kalau gue marah nanti anak gue terluka, nanti sampai gede dia jadi minder segala macam. Wow, panjang banget ya, jauh banget ya gitu ya. Karena kita kalau tahu teori kan sebab akibat ya. Jadi kan kayak udah dipikirin sampai ujung udah gitu dipikirin kan? sampai nanti pas dia punya anak lagi impactnya seperti apa gitu. Tapi ini juga proses banget buat aku. Aku juga masih ketemu sama profesional gitu ya, dan di situ aku justru belajar banget ketika aku ketemu profesional, aku ketemu psikolog, psikiater aku, bahwa aku tidak akan pernah bisa menghindari luka dari anak-anak aku. Dan walaupun mereka lahir dari aku, kelihatannya mirip banget ibaratnya ya tuh ya, Mbak Sawa tuh anak aku yang pertama tuh kayak fotokopi gitu, kopas gitu ya. Tapi dia adalah orang yang berbeda, dia akan menjalani sesuatu yang berbeda, dan apapun lukanya mereka waktu masa kecil, memang mungkin itu tanggung jawab aku, tapi perjalanan mereka mungkin beda, mungkin sama, itu di luar kontrol aku. Benar. Yang bisa aku lakukan cuman yang sebaik-baiknya yang aku tahu sekarang, dan semakin aku bisa berdamai dengan itu rasanya jadi lebih mudah. Karena kalau misalkan stick di semua teori-teori parenting, rasanya kita selalu akan merasa kurang. Kita akan selalu merasa salah. Benar. Nggak cuma dari teori, dari sosial media kita ngelihat, kok kayaknya bisa ya caranya kayak gini, kok kita coba kayak gini kok nggak berhasil ya gitu ya. Terus habis itu down, habis itu apakah itu ngasih dampak yang positif juga ke anaknya? Enggak. Apakah kita berpura-pura jadi ibu yang selalu baik dan nggak pernah marah itu juga baik buat anak? Aku rasa enggak ya, kalau kita ngerasa itu bukan our authentic self gitu ya. Karena anak juga pasti akan ngerasain gitu. Anak juga bisa ngerasain kalau kita not being real, dan mereka jadi punya satu set of expectation, semua harus baik-baik aja, semua harus sempurna. Kayaknya itu justru yang bikin mereka juga jadi merasa nggak cukup gitu. Sedangkan kalau kita udah ngerasa cukup, teori itu adalah suatu patokan kali ya gitu ya, kayak ya suatu pedoman lah gitu. Kalau kita udah bisa cukup punya fondasi yang kuat, kita coba ikutin itu bagus. Tapi kalau nggak bisa, mungkin emang semuanya sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing kali ya. Dan penting banget, custom lah gitu penting banget gitu buat merespon, bukan berdasarkan apa yang kita tahu, tapi apa yang anak butuhkan gitu. Kayaknya itu jauh lebih penting. Lagi ternyata gitu ya. Maksudnya kamu ada 2 anak gitu, dan mereka pun caranya berbeda. Begitupun Mbak Yunda gitu ya. Ada nggak sih momen yang kamu ingat Mbak Yunda, momen ketika kamu sadar, nah ini nih aku ingin melakukan
dengan cara yang berbeda di bagian ini. Bagian apa tuh Mbak yang kamu inget-inget? Komunikasi Kayak pola asuh komunikasi ya. For sure, itu komunikasi dua arah tuh mungkin karena mungkin gini, ibuku tuh orangnya sangat strict gitu, tapi in a good Saklek way ya gitu, karena maksudnya ya dia juga bekerja Betul. gitu, high achiever juga gitu, sampai umur berapa masih sekolah Iya. gitu. Jadi kayaknya kita tuh justru dididik sama mereka tuh kayak masing-masing tahu peran masing-masingnya gitu. Dan mungkin at some certain stage mungkin ini semua terjadi sama kita juga ya. Ada namanya kan prioritas ya. Maksudnya sebagai ibu bekerja itu kan nggak ada balance. Maksudnya nggak ada tuh hidup yang sempurna dan seimbang tuh kan nonsense ya. Sehingga yang bisa terjadi adalah gimana kita memprioritaskan hari-hari kita. Betul. Gitu. Nah, di hari-hari tertentu mungkin memang prioritas itu kadang pekerjaan gitu, kadang yang memang anak-anak, atau kadang juga ada community yang beliau harus hadiri gitu. Iya. Itu kan sama lah kayak kita Iya, sekarang, mungkin kita iya. lagi menjalankan role itu. Betul, gitu. ya. Cuman mungkin bedanya adalah kalau dulu enggak tuh yang enggak ada tuh kita berani tuh sama Iya kakak-kakakku lagi. gitu kayak tapi gitu kayak lupakan ya, jangan Kita nggak ada berani. koma tuh apa tuh koma? Ibu udah bilang enggak Iya, gitu. titik. Cuman itu yang mungkin justru aku pelajari sama anak-anakku yang pertama gitu. Waktu mereka udah bisa bernegosiasi gitu. Kita harus sama-sama pengennya kan gimana caranya kalau kita bilang ada something yang bisa kita larang gitu ya, kayak nggak bisa pulang terlalu malam misalnya gitu. Tapi kan kita juga nggak bisa bilang ya kenapa. Mereka kan juga pasti lebih kritis lah Iya. sebagai Gen Z, mereka harus tanya kenapa, karena orang lain boleh aku nggak boleh Yes, gitu kan. iya. Ya aku bilang nggak boleh karena nih hari sekolah gitu, besok nanti bangunnya terlambat apa segala macam. Gimana caranya kita bisa membiarkan mereka bisa ngasih tahu juga concernnya mereka apa. Mereka ngerasa left out kalau misalnya mereka nggak datang gitu ya. Selama alasannya masih make sense ya, why not, let's discuss gitu ya. Oke, kita pindahin perginya Jumat, Sabtunya libur ya, oke, nggak masalah, nanti aku jemput ya gitu, kayak gitu kan. Yang nggak akan terjadi kalau mereka nggak dikasih kesempatan untuk belajar gimana sih komunikasi yang positif sama orang tua. Iya Itu lagi. satu. Dua, mungkin masalah growth mindset gitu ya. Wah iya lagi. Growth mindset ini penting buat anak-anak karena dulu kita pasti dibesarkan sibling rivalry itu bukan something yang perlu kita pikirkan terlalu serius gitu. Karena buat orang tuaku waktu itu mungkin kayak ya pokoknya semua berhasil dengan pola itu gitu Iya. ya Iya. udah gitu. Copy kan. paste Berarti semuanya benar. ya. Berarti benar gitu kan. Iya, berarti benar Beliau gitu. berarti benar. It works yang di anak pertama berarti anak kedua ketiga Iya. Sesimpel masalah makan misalnya, dulu tuh aku tuh sampai sekarang ingat. Jadi itu kan berarti kan something yang aku ngerasa di umur itu aja aku ngerasa kayak ada yang salah nih mama Iya. gue gitu kan. Kok kerasa banget nih gitu. Sampai Ini sekarang. sayurnya nggak habis gitu. Iya, iya. Dina sayurnya habis kok gitu. Kayak ya mungkin aku nggak suka aja gitu saat itu gitu. Kayaknya kejadian Aku sayur sih, tapi mungkin nggak sayur itu kali kalau bisa mungkin. discuss. Kalau Iya, boleh iya discuss ya, kan? itu mungkin SD gitu kan. Iya. Cuma sampai sekarang tuh, nah kebetulan karena akunya kembar, aku punya Iya, anak kembar juga. betul. Itu tuh pas melahirkan terus aku udah bilang, yang pokoknya nanti ke suamiku ya, kamu harus ngingetin aku ya kalau ternyata aku udah mulai kayak gitu gitu. Karena I don't want to feel that way lagi gitu. Karena aku pikir anak-anak jangan sampai dibesarkan dengan persaingan antar sesamanya gitu loh. Apalagi kembar kan, maksudnya ya gimana, mukanya sama ya pasti akan banding. Umurnya sama, gendernya sama. Iya itu gitu. itu menarik juga tuh. Aku tahan sedikit di situ karena ini juga benar-benar masuk ke pertanyaanku banget sih Mbak. Kamu kan sekaligus membesarkan dua anak yang iya sih identik pula, tapi kan masing-masing ternyata punya keunikannya gitu kan. Pasti, Yang mana pasti. di situ mungkin kamu juga ngerasain karena kamu juga kembar kan Ya, Mbak ya. gitu. Ada pasti gimana samanya ada lah persaingan Pasti, lucu-lucu itu pasti. kan, kayak perbedaan pendapat, maksudnya persaingan dari apa prestasi, apapun sih sebenarnya. Betul. Gimana akhirnya kamu menyikapi itu karena kamu sendiri pernah merasakan, lalu sekarang kamu dikasih rezekinya juga anak kembar lagi gitu ya, dan laki-laki pula Betul. menghadapi keunikan masing-masing yang akhirnya mungkin adalah pasti mereka ya persaingan-persaingan lucu itu tuh. Kamu benar. gimana nanggepin itu sih Mbak? Pasti belajar dari pengalaman sendiri ketika aku jadi anak Iya. ya gitu. Jadi kalau ibuku tuh mungkin bagus-bagusnya adalah mereka tuh dia itu selalu memperlakukan kita itu setara. Nggak ada yang lebih tua, nggak ada yang lebih Iya. muda gitu. Dengan cara seperti itu mereka juga
secara tidak langsung membuat kita tuh respect each other ya setara gitu ya, bukan seperti harus lebih hormat sama yang lebih tuanya cuma 5 menit, cuma 5 menit. Ya nggak make sense ya gitu. Jadi kamu nggak lebih tua, kamu nunggu bentar. dokternya ngambil dulu sekarang gitu. Kamu cuma nunggu bentar. Jadi itu membuat kita sebagai anak itu emang masing-masing berdaya gitu. Iya. Sampai sekarang pun ya dia kerja, aku kerja. Jadi kita tuh emang bahkan kita support each other gitu ya gitu. Jadi itu satu yang menurut aku empower anak-anak bahwa kalian nanti akan menemukan jalannya masing-masing. Dengan caranya masing-masing. Kemudian kayak sekolah pun ibuku juga kayak membebaskan kalian milih jurusannya masing-masing harus sama gitu. Seru. Ya, jadi itu yang bagus aku ambil gitu. Tapi itu tadi aku menghindari bagaimana mereka tuh dulu itu kan kalau aku kayak selalu kayak gitulah ya, bisa kayak itu cepetan udah mandi duluan gitu, kamu kok mandi lama banget gitu. Sebenarnya yang keinget sampai sekarang tuh hal kecil ya sebenarnya. Yang hari-hari banget ya. Hari-hari. Yang kayak diulang makanya itu inget banget. Iya, itu tuh diinget-inget banget gitu. Jadi itu yang mungkin kita avoid gitu, sehingga sekarang pun tanpa aku arahkan ternyata mereka juga ya kebetulan temennya sama, hobinya sama gitu. Sampai nilai aja mungkin cuman beda 0,5 gitu. Tapi itu kan bukan karena, maksudnya bukan kayak karena you have to compete gitu, gitu kan. Lebih ke situ sih. Jadi pas aku terapkan itu, jadi mereka juga tahu bahwa kapanpun mereka akan pulang misalnya bawa prestasi nggak bawa prestasi pun aku akan tetap mencintai mereka tuh dengan cara yang sama gitu kan. Itu sih itu yang lumayan unik. Dan ibuku lucunya karena punya cucu kembar beda banget Gimana, gitu. Mbak? Beda banget. Jadi kayak nggak pernah tuh dia banding-bandingin. Mungkin karena ngeliat akunya nggak banding-bandingin juga. Iya. Jadi ternyata ibumu juga belajar dari jadi dia juga ikut belajar gitu. Iya. Kayak misalnya dulu juga ya orang tua zaman dulu lah ya datang itu hanya untuk hal-hal yang esensial seperti ngambil rapot. Tapi aku juga nggak tahu sih, mungkin sekolah zaman dulu juga mungkin agak berbeda sama sekarang. Kalau sekarang kan dikit-dikit acara sekolah tuh kita hadir. kayak kita di sekolah. Kita sekolah. Gitu. Itu aku bahkan bisa inget tuh dia hanya datang kalau ngambil rapot gitu. Iya. Ini bahkan dulu anak-anak perform TK mau datang gitu. Manis. Kakek neneknya mau datang gitu kan. Itu kan something yang kayak are you sure mami mau? Iya nggak apa-apa. Cucu pertama juga Iyalah. nggak apa-apa, ibu datang bisa. Terus kan kalau sama cucu kan double cintanya kan. Kita kayak yang ditanyain kabar cucu bukan kita. Benar. Jadi aku pikir ya sama-sama belajar lah ya, maksudnya. Bener sih. Semangat itu sama-sama belajar gitu. Oke, aduh nice banget ya. Aku tuh sampai lupa ngadep kamera loh, saking kayak seru banget nih gitu ya. Halo parents, kita masih sangat bersama kok, tenang aja gitu ya. Ca, kalau kamu Ca, ini kan tadi kita ngomongin soal sehari-hari ini yang ternyata juga di kita melekat banget kan, apa yang menjadi pola asuh sehari-hari aja gitu dari orang tua kita, justru itu yang paling melekat. Dulu rasanya kita dinasehatin, ya gak sih? Tapi sekarang gimana caranya ini anak ngerasa dia juga didengerin. Kamu punya cara gak sih? Kayak tadi kan kamu bilang pas kamu ngobrol sama anakmu yang pertama, udah bisa berargumen, iya kan? Dan dia ngerasanya jadinya sometimes kayak, nih ibu lagi nasehatin nih. Gimana caranya akhirnya kamu bisa mengkonvert perasaan dia gitu, bahwa enggak, ini tuh aku tuh harus bisa membawa ini menjadi obrolan sama si Mbak gitu ya, bukannya jadi kita debat gitu. Itu kamu gimana caranya? Jadi ini contoh yang kemarin dia bilang ibu pasti nggak suka juga kan? Dengan rolling eyes kan kalau cewek-cewek itu, gitu kan? Gitu. Gemes, aku kuat ya, gemes gitu rasanya. Gitu kan? Itu tuh aku ingat bilang, iya sih Mbak, ibu juga waktu kecil ibu juga kesel sih. Ibu juga nggak terima banget sih waktu kecil. Ibu juga bertanya-tanya, ibu kesel gitu ya. Jadi di situ aku menekankan sebenarnya connection before correction. Jadi aku mencoba berkoneksi dulu. Aku bilang ibu juga ngerasa kok gitu. Bukan berarti ibu bukan here. Bukannya ibu disregarding your feelings dengan nggak sukaannya itu enggak. Mbak Syau boleh kesel, Mbak Syau boleh nggak suka, Mbak Syau boleh nggak terima dengan peraturan itu. Tapi ini tetap peraturan ibu gitu. Gimana dong? Iya. Jadi ya sama kayak misalkan mereka tantrum nggak boleh makan permen, nggak boleh apa gitu.
boleh nangis-nangis guling-guling selama pada tempatnya ya di rumah gitu. Kalau misalkan di tempat umum biasanya oke, Mbak Syau kesel, tapi Mbak Syau boleh kesel tapi jangan teriak-teriak di sini. Ayo boleh nangis tapi tidak teriak-teriak. Ayo nangis, boleh sedih, boleh kesel, boleh sedih, boleh kesel, gitu. Tapi balik lagi pada saat itu biasanya aku mengutamakan koneksi dulu. Oke, pengen banget ya, lagi pengen banget ya, pengen banget ya manis. Apalagi ngeliat temen-temennya, wah iya wah gitu kan. Makin biasanya kalau misalkan aku makin apa ya, makin melawan itu ya nggak boleh kan, itu biasanya makin panjang. Jadi ya kalau kayak gitu biasanya cuma bisa ditungguin, di ngertiin, syukur-syukur bisa cepat mereda. Kalau enggak biasanya kalau lagi capek, lagi lapar, lagi ngantuk, biasanya sih lama ya redanya. Betul. Kadang-kadang tidur dulu. Benar. Itu kalau di aku ya, kalau aku sedikit boleh bercerita juga, akhirnya aku menyuruh anakku juga untuk menyadari, coba diinget-inget tadi bangun jam berapa? Jam 6 pagi. Nah, gitu kan. Jadi kita bikin dia inget juga tentang rundown dia hari itu. Betul. Capek ya kan gitu. Kayak Mbak Syawa, biasanya aku juga Mbak Syawa kayaknya lagi capek ya gitu. Mbak Syawa lagi capek atau Mbak Syawa lagi gak enak badan. Biasanya Mbak Syawa kayak gini kalau lagi gak enak badan, enggak Mbak Syawa enak badan gitu. Oke, alright gitu kan. Tapi ya biasanya nanti kalau dia udah reda, udah ini kayak baru kayak maaf ya Ibu tadi Mbak Syawa iya Mbak Syawa capek, makanya Mbak Syawa kayak gitu gitu. Tapi Mbak Syawa masih pengen, boleh nggak? Enggak, nah gitu. Tetap boleh nggak? Peraturan itu nggak geser. Tetap nggak boleh gitu. Tapi Ibu ngerti Mbak Syawa lagi capek. Lain kali tapi kalau misalkan Mbak Syawa capek, mungkin Mbak Syawa bisa istirahat daripada teriak-teriak. Mendingan Mbak Syawa istirahat gitu. Atau nggak Mbak Syawa? Iya capek loh. Mungkin capek loh gitu. Tapi emang biasanya kalau misalkan aku tuh udah lumayan lihat polanya di anak aku yang gede tuh, emang kalau misalkan lagi mau sakit dia lagi ngelawan banget, dia kan mau tidur aja dilawan ya. Jadi kalau mau sakit itu kan pasti lebih dilawan lagi ya. Iya dong. Jadi emang dia kalau misalkan lagi mau makin sakit tuh akan lebih banyak tantrumnya gitu. Jadi dan itu lagi nggak nyaman juga. Lagi nggak nyaman. Jadi makanya itu yang coba pelan-pelan aku kasih tahu ke dia polanya. Ya mungkin dia akan selamanya denial kalau ke aku gitu ya. Tapi seenggaknya aku ngingetin bahwa polanya kayak gini loh gitu. Mungkin suatu hari nanti itu akan jadi bekal buat dia, sama hal-hal kecil yang diingetin dari kecil. Mungkin rasanya kayak selewatan aja, tapi kan ternyata ingat sampai gede ya. Jadi itu aku berusaha itu, tapi yang awalnya banget balik lagi koneksi sebelum koreksi sih. Iya lagi. Dan aku tuh memperhatikan Caca dan juga Mbak Yunda itu benar-benar ngobrol sama anak kayak temen tapi tegas, bener gak? Kayak kamu iya kan, kamu ngobrolnya. Aku sih kalau jadi anak-anak kalian gitu ya, aku kan banyak ngobrol sih, karena kalian bener-bener treatnya tuh kayak sama teman, ya nggak sih? Tapi tetap dengan ketegasan yang hakiki. Jadi dia melihat bahwa harus tetap ada batasan-batasan, tetap aja gitu. Dan sebenarnya ngobrol ini yang butuh tuh ibunya ya, karena sometimes lewat ngobrol tuh it triggers a lot of things from my childhood juga. Bener banget. Jadi kenapa aku lebih sering ngobrol dan pengen ngobrol sama anak-anak, karena kadang aku juga butuh tunggu ya, kalau ini trigger aku berarti dulu ada yang nggak nyaman gitu. Tapi mereka lah yang bisa men-trigger, iya nggak sih, semakin besar anak-anak ini akan trigger kita in every stage yang sama juga gitu. Jadi kayaknya kalau aku nggak ngobrol, aku juga nggak tahu mana yang harus diperbaiki misalnya, atau mana yang sebenarnya nggak cocok di implement ke mereka gitu. Tanpa ngobrol tuh aku nggak akan tahu sih. Bener. Ini kan kalau Caca berarti anakmu beda berapa tahun, Ca? Beda 2,5 tahun. Beda 2,5 tahun. Kalau Mbak Yunda sendiri nih parents 12 tahun. Artinya punya tantangan yang sangat menarik ya. Beda generasi tantangannya. Menarik banget. Iya loh, itu sih bener-bener ya. Karena kalau sekarang aku penasarannya, jadi tantangan terbesarnya apa? Karena kan pasti si kakak-kakak nih melihat cara kamu yang berbeda sama Azura, mana kamu yang paling kecil gitu kan. Ada gak sih kayak pertanyaan selentingan kayak adik emang ada aja gini? Ada nggak gitu-gitu? Ayahnya sih, sorry ya saya aku buka di sini ya kan. Iya dong, misalnya parents bapak-bapak anak perempuan masih kecil. Lemah banget dia. Gimana tuh? Justru karena Tantangannya. seperti itu, jadinya akunya
perlu belajar lagi sih. Iya. Karena walaupun bungsu tidak seperti anak bungsu. Iya. Gimana ya, anak perempuan terakhir. Jadi kan dia juga hadir dengan penuh banyak fansnya. Dia aku lahir aku bener fans gitu. Gimana ya? Jadi Lahir-lahir banyak banget cintanya. Iya, selebrasinya ya. Iya, jadi dia juga satu, anaknya juga sangat percaya diri. Dua, sangat dominan gitu. Justru aku banyak belajar berkomunikasi lagi tuh sama dia gitu. Mungkin anak yang pertama ini lebih nggak terlalu banyak bantah lah ya gitu. Justru mungkin ya waktu teenager wajar. Iya dong, fase itu menarik banget Ini ya. karena tadi aku dengar kan bahasa kamu berenam ya. Iya. Waktu umur 5 masih inget kan? Masih. Udah mulai pinter ngomong, Iya, udah iya. mulai bisa nego banget. Level up terus tuh Level up ilmu terus. negonya ya. Iya, ya cuman ya di situ bapaknya juga belajar untuk kadang-kadang juga dia harus mulai tegas gitu, karena dia tahu yang bisa dia bully itu ya bapaknya gitu. Itu mungkin aku perlu konsultasi ada di sisiku Iya, gitu iya, kan iya, ya. sama Caca lagi tuh Iya. gimana. Karena emang kecintaan banget ini bapaknya. Itu kan itu beda lagi, itu pola yang Iya. mungkin menurutku kita berdua juga mulai harus belajar gimana caranya biar melepaskan kelekatan yang berlebihan misalnya gitu Iya, kan. Itu kan juga iya. nanti kan takutnya ada efeknya lah Benar, gitu. benar. Lebih seperti itu sih Iya, kalau iya. kamu anak yang perempuannya. Dan seru emang anak perempuan secara communication levelnya wow. Yes. Ya. Beda banget, Beda banget beda pasti. banget gitu. Jadi itu juga mungkin di satu sisi sebuah kelebihan. Iya. Tapi ya kita juga harus jadi lebih equip lagi gitu kalau apa namanya bernegosiasi gitu Betul. ya, untuk ngasih tahu aturan-aturan dasar. Itu aku perlu penjelasannya tuh lebih takes time lah. Iya, karena seperti menghadapi diri kita yang kecil kan. Betul. Ya. Jadinya seru banget gitu. Ini banyak banget sebenarnya masih pengen aku tanyain. Cuman mungkin kalau dari Caca gitu, Caca ini kan mungkin masih banyak orang tua yang misalnya parents di rumah yang masih berpikir untuk breaking the cycle, ya kan? Kalau dari kamu sendiri yang sudah kamu tapaki sekarang gitu sampai hari ini dan kamu juga masih terus berproses, saran kamu sama parents di rumah nih yang juga lagi, aduh ya lagi gimana ya caranya gitu, apa sih yang bisa diawali dari mana kalau menurut kamu, Ca? Kalau menurut aku bisa diawali dari balik lagi reparent ourselves. Ya. Jadi mungkin sering ngobrol-ngobrol sama diri kita sendiri Iya. gitu ya. Mungkin ada banyak hal-hal yang orang tua kita belum bisa penuhi waktu kita kecil dulu gitu. Mungkin kebutuhan emosional, kebutuhan divalidasi, kebutuhan dihargai. Memang waktu kita kecil itu tanggung jawab orang tua kita, tapi ketika kita udah dewasa, kita tuh punya tanggung jawab untuk melakukan itu sendiri ke diri kita sendiri gitu. Jadi nggak bisa kita mengharapkan kebahagiaan dari orang lain. Kebahagiaan itu datangnya dari diri kita sendiri. Dan semakin kita pelajarin diri kita, semakin kita mengasuh diri kita dengan lebih baik, dan kita punya usaha untuk repair sama orang-orang terdekat kita, insya Allah akan lebih mudah dijalani gitu. Lebih lapang hatinya. Lebih lapang karena dan kita semakin bisa berdamai juga bahwa anak tuh nggak butuh orang tua yang sempurna gitu. Iya. Anak tuh butuh orang tua yang ngajarin gimana caranya jadi manusia. Manusia tuh penuh kesalahan, tapi gimana kita berusaha repair itu jauh lebih penting daripada kita selalu berusaha jadi sempurna seperti di textbook gitu. Aduh, ya banget lagi. Kalau dari Mbak Yunda sendiri, Mbak, kamu boleh nggak sih mungkin ngasih masukan juga ke parents di rumah gitu terkait support system ketika kita lagi mau breaking the cycle gitu. Apa sih hal-hal yang harus diperhatiin atau disepakati deh palingnya sama Ayah Sandi gitu kan ya? Apa sih waktu itu kamu obrolin agar oke, kita sepakat ya kita akan breaking the cycle sama-sama gitu? Apa Pertama tuh kita berdua memang udah sadar bahwa ya orang tua kita itu dengan penuh kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan Iya. berusaha terbaik buat membesarkan Betul. kita. Jadi waktu itu pastilah dia juga ada siblings apa segala macam. Jadi kita berdua pokoknya memaafkan apa yang menjadi sakit hati kita dulu sebagai anak kecil itu dulu gitu. Iya.
waktu kita udah bisa memaafkan, kita juga punya hubungan yang lebih baik juga, karena kan kita juga mempersiapkan mereka jadi kakek nenek ya untuk anak-anak kita gitu. We want them to have a very healthy relationship with our kids juga gitu, biar mereka juga bisa menikmati masa tua mereka. Betul. Kemudian aku sepakat sama Sani bahwa ya apa yang baik-baiknya kita berusaha implement ke anak-anak, yang dirasa nggak relevan lagi, ya nggak usah diteruskan gitu. Dan yang penting tuh sebenarnya kita mengingatkan satu sama lain sih, karena kan ya itu tadi gitu, kadang kitanya juga lagi capek, kita Snap yang ya? snap, Iya, kan ya dia harus hadir tidak untuk mengintervensi tapi untuk mendamaikan suasana, kayak waktu Outlast podcast kan ya. Aku mundur dulu, teratur, tolong kamu maju, ayah. Izin jump in. Jump in kakak, tolong dibantu perannya di situ. Gitu, dan dia harus bisa jadi wasit kan, biar Iya. jangan bukan kita terus yang jadi bad cops gitu. Di sisi lain ya begitu juga, kalau mungkin kan kalau aku ada anak laki-laki ini kan mungkin sama bapaknya lebih sering keras-kerasan gitu ya, itu aku harus bisa menjadi penengah untuk Masuk di mereka situ gitu. tuh, iya. Antara dia sama prinsesnya, aku menjadi penengah kayak oke, boleh tolong lebih biasa lagi Karena kayak jangan terlalu dimanjain ayah queennya gitu. ya itu yang kita sepakat. Cuma memang interaksinya alhamdulillahnya memang kalau aku Mas Andi itu lebih kayak gitulah gitu. Kayak kita juga bisa cekikikan di belakang kayak kok dia berani ngomong gitu ya. Dulu kayaknya aku nggak mungkin berani ngomong gitu sama mama. Iya pasti. Kok dia beraninya gitu kayak iya karena make sense, dia cuma nego nambah sejam pulangnya misalnya gitu, kayak aku sih kayaknya langsung pulang sih. Kayak udah gak ada koma lah kita dulu gitu Tapi itu kan. kita bisa discuss di belakang gitu, kayak bisa iya. cekikan, emang kamu gak berani dulu? Enggak lah, mana berani gitu. Itu something yang mungkin menurut aku jadi perjalanan parenting itu bisa lebih menyenangkan lah ya gitu. Bener banget. Jadi semoga ini juga jadi sedikit bekal dan juga keberanian ya buat parents di rumah untuk nggak apa-apa banget breaking the cycle. Apalagi kalau kalian ngerasa apalagi gini ya, apalagi kayak masih ada orang tua merasa orang tuanya apa ya, kayak selalu melihat bagaimana nih kamu dengan rumah tanggamu, kan ada yang kayak gitu juga ya. Mungkin itu akhirnya membuat mereka takut salah, tapi jangan takut beneran, karena breaking the cycle itu bukan sama sekali kayak bener-bener menolak apa yang orang tua kita ajarin, tapi justru take the goods gitu ya, apa yang baik tetap dilanjutin tapi dengan cara kita, karena paling tahu keluarga kita kan kita parents ya. Jadi nggak apa-apa banget gitu diupayakan, lagi-lagi kita bisa memulai untuk banyak-banyak ngobrol sama diri kita, kompak deh tuh sama support system ya, karena itu juga butuh ngobrol dengan level yang menyenangkan dan juga penuh tantangan ya. Tetap at the same time, tapi jadi orang tua itu perjalanan yang panjang, penuh belajar dan gak ada yang sempurna. Tadi Caca udah mengingatkan juga, jadi justru jangan ngejar sempurnanya, tapi gimana ngejar kita sama-sama nyaman as a family, apalagi family yang inti ya gitu, yang mana kita juga perjalanannya panjang banget nih, bareng-bareng harus gandengan terus gitu. Jadi semoga parents bisa merasa bahwa keluarga yang sekarang kalian miliki itu bukan yang kayak aku harus menjadi yang terbaik, nggak perlu, santai aja, karena ini proses belajar yang timelinenya mana ya, ikutin aja alurnya gitu kan ya. Bener banget. Bisa kayak nanti mulai tahun depan kita semua udah dewasa, kita nggak bisa sih. Dan perlu dinikmatin kali. Iya nggak sih, nangis nikmatin, happynya juga kita nikmatin. Meskipun nikmatinnya kadang senyum, kadang berbagai ya yang keluar emosi-emosi itu. Cuman nggak apa-apa, kita sama-sama kok parents, nggak cuman kamu sendiri, tapi kita semua juga melaluinya. Jadi semoga ini bisa menyamankan hati kalian, bisa membuat kalian gak takut lagi untuk breaking the cycle. Oke, masih bingung? Ulang lagi dari awal. Bingung lagi? Ulang lagi dari awal ya, sampai kalian paham bagaimana caranya ngobrol sama diri sendiri lagi, get back to yourself, baru kemudian bisa kembali memberikan cinta yang banyak ke keluarga kalian. Seperti kedua ibu ini, tepuk tangan dong. Untuk diri kita yang juga sudah berjuang ya. So thank you so much Caca, terima kasih banyak Mbak Yunda untuk waktunya, dan terima kasih juga untuk parents yang udah stay sampai detik ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di keseruan-keseruan The Parent Story Podcast berikutnya. Saya Anka Tama pamit undur diri. Thank you so much for having me. Bye bye.